Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Zaidan. Di video kali ini kita akan menguji validasi kuesioner menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, data-data yang saya ambil dari penelitian metode penelitian komprehensif. Jadi yang saya ambil yaitu pada tabel ini ada responden sebanyak 10 dan pertanyaan sebanyak 10. Data-data ini sudah saya salin pada Microsoft Excel. Oke, sebelum langkah awal yang kita lakukan yaitu menjumlahkan skor total dari pertanyaan subjek pertama dengan perintah yaitu sum. Kemudian kita sorot dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan ke-10, lalu kita enter. Dapat totalnya jumlahnya 45, lalu kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, kemudian yang kita cari yaitu korelasi. Rumus korelasi yaitu korel. Nah, untuk array pertama yang kita ambil yaitu pertanyaan 1, seluruh pertanyaan 1, lalu perintahnya untuk array 2, sebelum array 2 kita ketik koma, kemudian untuk array kedua kita ambil skor total, semua skor total, dan jangan lupa untuk memberi tanda dolar supaya kita tidak mengulang-ulang rumusnya. Nah, kemudian kita enter. Maka dapat nilai korelasinya yaitu 0,87971. Lalu kita copy saja sampai ke pertanyaan ke-10. Nah, ini merupakan bisa dikatakan dengan R hitung. Nah, oke. Selanjutnya kita cari yaitu degree of freedom. Degree of freedom ini kita membebaskan dua data kiri dan data kanan. Jadi, data kita mempunyai yaitu 10 subjek, maka 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya untuk R product moment kita mengambil pada tabel R. Pada tabel R ya untuk 0,05 karena degree of freedom kita ada 8, kita membebaskan dua data kiri dan data kanan, maka kita ambil pada tabel nomor 8 untuk 0,05, maka nilai yang kita ambil yaitu 0,6319. Kita copy saja, lalu kita salin di sini 0,639. Oke. Bisa kita lihat untuk R product moment yaitu 0,6319. Dan kriterianya dinyatakan valid jika R tabel ini lebih kecil daripada R hitung. Untuk R hitung 0,879 ini lebih besar daripada R tabel. Maka ini dinyatakan valid. Kemudian ini 0,92 lebih besar daripada R tabel. Maka ini valid. Kemudian 0,94 ini lebih besar daripada R tabel. Maka valid. Untuk pertanyaan keempat, R tabelnya ini lebih kecil daripada R hitung, maka ini valid. Kemudian 0,94 R hitung ini lebih besar daripada R tabel, maka valid. Untuk pertanyaan selanjutnya 6 lebih valid, 7 valid, 8 valid, 9 valid karena lebih besar R hitungnya daripada R tabel. Kemudian untuk nomor 10 ini negatif 0,43, maka ini tidak valid karena R hitung ini lebih kecil daripada R tabel. Yang diminta yaitu R tabelnya itu lebih kecil daripada R hitung. Oke. Kemudian kita dapat simpulkan, kita tandai dulu. Nah, berarti yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-10. Nah, bisa kita tarik kesimpulan yaitu
pertanyaan 1 sampai 9 itu valid, pertanyaan 10 tidak valid. Oke, ini merupakan proses cara manual pada aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan memproses secara otomatis juga pada aplikasi Microsoft Excel dengan cara klik data, kemudian klik data analisis. Kemudian yang kita cari yaitu correlation. Nah, ini lalu kita okekan. Nah, di sini terdapat input range. Maka kita ambil semua data termasuk data total, skor total, semua data. Kemudian untuk output optionnya, new worksheet play, kita bikin namanya korelasi. Nah, lalu kita okekan. Nah, maka tertampil secara otomatis untuk nilai korelasinya. Bisa kita ambil, kita copy, kita sandingkan dengan cara manual tadi. Nah, di sini nilai yang secara otomatis sama hasilnya dengan secara yang kita cari secara manual tadi. Untuk pertanyaan 1 0,87971, untuk pertanyaan 2 0,921145, ini sama hasilnya sama dengan yang kita cari secara manual tadi. Nah, kemudian kita bisa memproses mencari validasi kuesioner ini menggunakan aplikasi SPSS. Caranya kita ke aplikasi SPSS-nya, kita salin semua data termasuk skor totalnya. Kemudian salin pada data view. Kemudian di variabel view-nya kita ganti untuk name-nya X1, X2 sampai X10, kemudian total, dan tipenya numerik, width-nya 2, desimalnya 0, dan untuk labelnya sama dengan name X1 sampai X10, kemudian total. Untuk value-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, untuk measure-nya scale, dan role-nya input. Nah, oke. Untuk di data view, kita klik analisis. Kemudian kita cari correlate, lalu divariate. Nah, untuk data-data ini, X1 sampai total, kita pindahkan ke variabel dengan cara klik shift, lalu kita sorot ke bawah, kemudian kita klik, dan untuk correlation koefisiennya Pearson, kemudian test of significance-nya to-tail, kemudian kita okekan. Nah, maka dapat secara otomatis menggunakan aplikasi SPSS untuk korelasinya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita mengambil pada bagian total pada signifikansi to-tail-nya. Nah, bisa kita lihat pada kriteria yang pada Microsoft Excel. Signifikansi Pearson kecil dari 0,05 artinya item itu valid. Oke. Kemudian signifikansi to-tail-nya kecil dari 0,01 artinya item berkorelasi tinggi. Dan yang ketiga, signifikansi to-tail kecil dari 0,05 artinya item itu berkorelasi. Oke. Langsung saja kita lihat pada SPSS. Untuk signifikansinya 0,001. Nah, ini lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa kita katakan nilai ini valid dan berkorelasi tinggi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini 0,000. Ini dikatakan nilai ini valid dan berkorelasi tinggi. Kemudian juga pertanyaan ketiga, valid berkorelasi tinggi. Pertanyaan keempat juga valid berkorelasi tinggi. Pertanyaan kelima juga valid berkorelasi tinggi. Kemudian pertanyaan ke-6, 7, 8, 9 sama valid dan berkorelasi tinggi. Kemudian pada pertanyaan ke-10 ini 0,213, maka ini lebih besar daripada 0,05. Maka ini bisa dikatakan nilainya tidak valid dan tidak berkorelasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.